Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan terhadap ideologi. Nama saya Igede Nanda, absen 13. Nama saya Nafis Ibn Rafiq, absen 17. Nama saya Ahmad Faiz Mughaldin, nomor absen 2. Nama saya Anas Maulana, nomor absen 3 sebagai ketua. Nama saya Geni Diarabani, absen 12. Selanjutnya, mari kita tonton tayangan berikut ini. Bosen. Aduh. Lihat video di YouTube ah. Video apa sih ini? Kamu ya yang lempar Rubik? Apa? Kamu yang lempar Rubik? Iya, Kenapa kamu kok lempar Rubik? lagi bosen aja ini. Itu kamu lagi lihat video apa? Video tentang ISIS. Irak dan Syria sekarang menjadi sebuah gerakan. Islamic State of Iraq and Syria sekarang menjadi sebuah gerakan yang mengancam dunia. Negara-negara barat juga dibingungkan dengan gerakan ISIS yang kemudian mampu merekrut dan menarik simpati dari warga barat. Mereka kemudian menjadi kelompok yang militan dan melakukan gerakan-gerakan yang bukan hanya mengancam kehidupan manusia, tetapi banyak melakukan perusakan terhadap. Kita lihat videonya di rumahnya Nandu aja. Kenapa gak di sini aja? Karena sudah janjian sama Ana sama Geni. Oh, ya udah, ayo. Halo bro. Halo bro. Halo bro. Kok di luar bro? Ya, Nandu betul nih kosong. Coba di telepon aja. Halo, kamu di mana? Ini aku sama anak udah di depan rumahmu ini. Halo, Ben. Ya, ini aku masih ada di kafe. Oke, aku kesana ya. Oh iya, tak tunggu di sini aja. Oke, dadah bro. Oke bro, oke.
Gucci gang. Big head on the beat. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Spread thin racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh, I fuck a bitch, I forgot name. I can't buy me no wetter rain. Rather go and buy ball mains. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spent 3 racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh, I fuck a bitch, I forgot name. Yeah, I can't buy no bitch no wetter rain. Ooh, rather go and buy ball mains. Ayy, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Jadi teman-teman tadi kan aku lihat video dengan Safi itu tentang penggantian ideologi Pancasila oleh ISIS. Bagaimana tanggapan dari kalian? Menurutku ini termasuk ancaman karena dapat mengancam ideologi Pancasila yang ada di Indonesia. Karena sejak dulu founding father kita telah menerapkan ideologi persatuan di dalam ideologi Pancasila. Kalau menurutku sih ini gangguan ya, bukan ancaman, karena dapat mengganggu pertahanan dan ketentraman negara kita. Jadi gitu ya. Lalu untuk peran pemerintahnya sendiri dalam menangani hal ini gimana? Dan pemerintah yang bisa dengan cara membuat rancangan undang-undang tentang teroris dengan hukuman yang sangat berat dan juga memberantas teroris dari akar-akarnya. Juga masyarakat itu memiliki peran penting dalam mengatasi radikalisme ini. Masyarakat itu juga bisa berperan dalam memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, karena incaran dari teroris itu sendiri adalah remaja yang masih berpikiran labil, sehingga kita harus memberikan informasi yang baik dan benar terhadap remaja yang lainnya agar tidak terpengaruh oleh terorisme tersebut. Dan juga kita harus melaporkan tindakan-tindakan yang membawa radikalisme, maupun itu besar dan kecil, kepada pihak yang berwajib. Ya, benar itu. Aku setuju sama. Untuk menanggulanginya sendiri, yang pertama itu kita harus bisa memilah mana informasi yang baik dan mana informasi yang buruk. Apabila kita mendapatkan informasi yang sekiranya itu informasi hoax ataupun informasi yang berbau tentang ideologi ISIS, maka kita harus segera melaporkan itu, kawan. Ya minimal kita bisa menghindarinya lah. Jadi jangan sampai kita terlalu larut dalam informasi itu, apalagi kita sampai berpikiran untuk mengikutinya. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, ISIS itu mereka berusaha untuk menyebarkan ideologi mereka. Kenapa? Karena tujuan mereka untuk membangun negara sendiri, namun dengan cara yang tidak baik, yaitu dengan cara apapun ataupun segala cara yang mereka butuhkan untuk membangun tujuan mereka itu. Apa itu ISIS? Banyak yang bertanya demikian karena organisasi bernama ISIS ini belakangan banyak menggemparkan masyarakat. Lantas, apa sebenarnya ISIS itu? Dan bagaimana awal mula ISIS? Intinya, ISIS merupakan organisasi yang menggunakan berbagai cara untuk mendirikan negara baru di wilayah yang kita kenal sekarang sebagai Irak dan Suriah. Jika ditarik mundur, ISIS dulunya merupakan organisasi Al-Qaeda Irak yang kemudian mengganti namanya menjadi ISIS. Awal mulanya, Al-Qaeda sendiri hanya merupakan sekelompok pasukan kecil yang didirikan oleh Osama bin Laden untuk melindungi Afghanistan dari serangan Uni Soviet. Al-Qaeda sendiri pada awalnya didanai oleh kerajaan Saudi Arabia dan Amerika Serikat. Lalu setelah misinya melindungi Afghanistan telah berhasil, Al-Qaeda tetap hidup dan dapat terus berjalan. Ironisnya, Al-Qaeda ini kemudian menyatakan perang kepada teman lamanya sendiri, yaitu Amerika Serikat. Singkat kata, meski Amerika Serikat sukses menyerang Afghanistan, tapi Al-Qaeda telah lebih dulu menyebarluaskan pengaruhnya ke negara-negara lain, termasuk Suriah dan Irak. Kemudian, saat Amerika Serikat menyerang Irak dalam rangka menjatuhkan pemerintahan Saddam Hussein, Al-Qaeda Irak yang merupakan cikal bakal dari ISIS ini ikut bertempur melawan tentara Amerika Serikat. Meskipun pada akhirnya mereka kalah dan kemudian memutuskan untuk menyeberang ke negara tetangga, yaitu Suriah.
Kemudian di Suriah, Al-Qaeda Irak tidak bisa berteman baik dengan Al-Qaeda Suriah, hingga akhirnya Al-Qaeda Irak ini berganti nama menjadi ISIS, dan semenjak itu berniat untuk mendirikan negara baru di Suriah dan Irak sesegera mungkin. Lalu pendeknya, pada tahun 2011 lalu ketika Suriah mengalami perang saudara, ISIS dengan lihainya bergabung dengan kelompok militan Suriah melawan pemerintahan Bashar al-Assad. Meski akhirnya ISIS berpaling arah dan malah membuat Suriah makin carut marut. Meskipun demikian, ISIS tidak pernah lupa dengan asal muasalnya. ISIS yang dibantu oleh kelompok Sunni Irak berhasil menguasai wilayah utara Irak dan berhasil menguasai persenjataan militer canggih dan banyak sumber tambang minyak, yang menjadi alasan kenapa ISIS hingga saat ini sulit untuk dikalahkan. Ya, intinya ISIS ingin dengan segera mungkin mendirikan negara baru di Suriah dan Irak dan melawan siapa saja yang ingin menghalanginya. Tapi setidaknya kita di sini tidak perlu takut, karena jika kita bersama kita dapat lebih kuat dari apa yang ISIS bayangkan. Kamu ya yang lempar begini? Iya. Kok tahu sih? kamu? Marah. Ya udah. Cek, kata Bu. Marah Faiz.